Selamat sore Devina. Selamat sore. Oke, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Posisinya sudah nyaman? Sudah Oke, nyaman. baik banget. Alhamdulillah hari ini. Atau ada kayak sedih perasaannya hari ini? Agak sedih sih. Oke. Jadi di sini tuh kita mau konseling ya. Konseling tepatnya konseling individu. Sebelumnya Devina pernah konseling yang dulu-dulu pernah konseling nggak? Kalau konseling yang khusus ke maksudnya dua arah dengan ahli khusus Iya. itu belum pernah. Oke. Jadi di sini tuh belum sama ahli khusus. Iya. Saya tuh cuman hanya sebagai kamu bisa menyampaikan ke saya dan saya ini coba membantu kamu. Nah, oke. Habis itu di konseling ini tuh kamu bisa cerita tentang permasalahanmu dan kamu juga tidak perlu takut karena konseling ini tuh ada beberapa asas. Yang pertama ada keterbukaan, kerahasiaan, dan juga kamu bisa bercerita tentang apapun tanpa rasa takut. Yang pastinya itu tidak terpaksa. Nah itu. Jadi nanti kamu tuh tenang aja, rahasia. Kamu tuh cerita hanya aku yang tahu sama kamu. Oke. Nah kalau boleh tahu, kamu tadi kan bilangnya sedih, agak sedih akhir-akhir ini. Kenapa itu? Wah, ini soalnya aku agak nggak percaya diri akhir-akhir ini. Oh gitu. Kenapa aku nggak percaya diri? Karena aku kayak merasa aku kurang banget gitu. Pas melihat teman-temanku itu jauh di atas aku tuh aku kayak ngerasa ya aku kok stuck di sini-sini aja. Aku harus punya gebrakan ini. Aku harus maju, gak boleh aku di zona nyaman terus gitu. Tapi kalau boleh tahu memang zona nyamanmu itu yang seperti apa? Seperti ya aku gini-gini aja, kayak aku organisasi ya udah aku cuma megang HMP aja, kuliah ya cuma gitu-gitu aja, potensiku di kuliah ya nggak yang Belum maksudnya yang mau meningkat, tapi kamu masih terjebak dalam organisasi gitu ya, atau dan rasa nyamanku di situ. Oke, berarti kamu tuh ingin mencari tempat nyaman, mengeksplor tempat nyaman lagi untuk meningkatkan skill kamu. Tapi kamu juga mau ikut HMP juga. Oke, jadi gini, dari cerita kamu, kalau kamu memandang teman-temanmu, memang teman-temanmu lebih di atas kamu seperti apa? Kamu menganalisis selama ini sampai kamu memunculkan rasa seperti itu. Sebenarnya yang aku paling kurang percaya diri itu di public speaking. Aku tuh kayak ngerasa kurang banget gitu kalau di public speaking. Sedangkan teman-temanku itu udah yang bagus-bagus banget. Kayak ada temanku itu udah sampai dia menang lomba MC, menang lomba siaran radio gitu-gitu kan, berarti public speakingnya kan udah bagus banget ya. Sedangkan aku ngerasa masih kurang banget di public speaking itu. Sedangkan kita di kuliah kan butuh banget public speaking itu, apalagi aku calon guru dan guru itu butuh public speaking. Kalau boleh tahu ya, di HMP itu kamu menjabat sebagai apa dan pernah apa dari situ dulu kalau boleh tahu? Kalau di HMP aku tuh kan ada per divisi-divisi Ya. kan, dibagi per divisi. Aku masuk di divisi pendidikan. Ya. Pernah jadi apa? Aku pernah jadi ketua pelaksana megang LKMTB. Oke, nah di situ Devina. Jadi kamu tuh di sini tuh kamu tuh bukan kamu kalah jauh sama teman-teman kamu. Cuman kamu tuh di sini tuh ada bidang sendiri untuk kamu tuh bisa lebih maju. Jadi teman-teman kamu tuh bisa maju di ranah public speaking. Kamu bisa maju dalam manajemen acara tersebut. Nggak semua orang loh ya bisa manajemen waktu, apalagi LKMTD itu kan salah satu proker besar nggak sih? Nah semua orang tuh nggak bisa, kayak gak semua orang tuh bisa melaksanakan itu, tapi kamu tuh sudah berhasil itu. Jadi kamu tuh pasti memiliki zona sendiri untuk memang kamu bisa memasuki zona-zona yang lain untuk mengeksplor diri. Tapi kamu juga harus ingat kalau kamu juga memiliki potensi yang lebih tinggi dari teman-teman kamu. Seperti yang tadi
kamu bisa memimpin suatu program yang besar yang udah berjalan dengan lancar kan, sudah selesai. Nah itu kalau boleh tahu bagaimana perasaan pada saat jadi ketupel itu? Nah itu pada saat saya jadi ketupel itu saya merasa kurang banget. Saya jadi ketua itu kayak saya harus memimpin rapat, saya juga harus membuat keputusan-keputusan yang sifatnya mendadak, baik itu mendadak juga yang nggak mau mendadak juga kan, aku juga harus bisa ngasih keputusan saat itu juga gitu kan. Nah aku tuh aku bisa membuat keputusan itu, aku bisa, tapi untuk mensosialisasikan ke teman-teman apa yang jadi keputusanku biar mereka setuju juga sama keputusanku itu, aku masih kurang dalam hal itu. Itu kan termasuk public speaking kan, kurang public speaking. Berarti kamu benar-benar kayak susah berkomunikasi dan benar-benar public speakingnya tuh sangat kurang ya. Kurangnya tuh kenapa? Karena kamu takut sama seseorang kan, atau takut rame? Kalau itu aku kurang tahu ya, tapi mungkin karena aku dulunya itu suka banget, aku dulu itu suka banget hobi baca buku kan, suka banget baca buku. Tapi akhir-akhir ini aku tuh jarang banget, apalagi masuk perkuliahan ini aku jarang banget baca buku itu. Nah mungkin karena aku udah jarang banget baca buku, jadi kosakata yang ada di kepala aku tuh berkurang gitu. Sama aku dulu tuh pernah ada trauma sama berbicara di depan umum gitu. Pada saat kapan itu? Pada saat SMP, ya SMP. Terus traumanya sama seperti apa? Lomba, pas lomba. Terus habis itu kan aku dulu tuh lomba pidato, tapi aku membuat suatu kesalahan pas aku itu aku lupa teks kalau nggak salah waktu itu. Terus aku tuh ngerasa yang malu banget gitu, aku dilihat banyak orang tapi aku sampai lupa gitu. Terus itu jadi trauma tersendiri buat aku kalau bicara di depan umum. Tapi kalau SMA-nya, selama SMA Apa? yang trauma tadi, pernah nggak kayak berbicara di depan umum? Kalau pas SMA itu organisasiku kan cenderung di belakang ya, maksudnya organisasiku itu cenderung menangani anak-anak yang di dalam kamar gitu. Jadi aku tuh menangani mereka yang dari dalam kelompok-kelompok kecil, bukan yang kelompok-kelompok besar. Jadi aku juga sebenarnya menghindari kelompok-kelompok besar itu tadi pas SMA kemarin, tapi pas waktu kuliah ini aku mencoba ke kelompok besar lagi. Dalam artian kelompok kecil tuh kamu hanya benar-benar kenal orang itu dalam dan luarnya, dan yang kelompok besar itu kamu dalam artian itu dengan beberapa sifat yang belum kamu ketahui dan belum kenal banget, tapi hanya kenal nama seperti itu. Oke. Jadi kamu ini harus mengurangi ya. Yang pertama itu harus mengurangi rasa takut dulu. Gimana tuh? Kamu selama ini di kuliah nyaman nggak? Nyaman, teman-teman. Dan kalau presentasi di kelas nyaman nggak? Nyaman. Oke. Terus habis itu yang ada nggak kayak masih benar-benar takut public speaking? Nah itu aku kadang presentasi di kelas pun itu tuh aku kadang masih kayak traumanya itu masih kadang terbayang gitu loh. Padahal di kelas kan termasuk yang audiensnya dikit ya, tapi aku tuh kadang kayak merasa minder, ngerasa nervous gitu. Dan itu sebenarnya kan harusnya biasa, sudah jadi hal biasa bagi kita yang mahasiswa. Tapi aku akhir-akhir ini udah mencoba buat biasa dan tadi mencoba untuk keluar dari trauma-traumaku itu. Nah, kalau boleh tahu nih, dari trauma yang pertama kita bahas traumamu dulu ya. Oke, traumamu ini apa sih yang membuat kamu nyaman buat trauma ini? Kayak nyaman buat kamu saat gugup nih, menyerang, rasa gugup, rasa kayak takut berlebihan sampai berkeringat, itu apa yang membuatmu tenang? Kamu saat melihat apa, kamu saat memegang apa, itu apa yang membuatmu tenang? Nah itu aku yang belum bisa menemukan itu sampai sekarang. Oke. Tak coba cari juga ya. Boleh. Gini, kamu yang kamu paling nyaman pada saat memegang apa atau saat apa? Selama ini kamu presentasi nih, terus habis itu kamu kok gugup, nyerang, gugup pura ya apa ya gitu kan. Terus apa yang kamu pernah nggak, apa yang kamu membuat kamu tuh nyaman?
Aku dulu itu gini, aku tuh dulu pernah baca atau pernah nonton konten gitu ya. Pokoknya kalau kita lagi gugup itu tuh disuruh niup dua jempol ini buat ngurangin rasa gugup gitu kan. Itu tuh pernah tak implementasikan dan berhasil. Tapi lalu selanjutnya itu aku udah kayak agak gimana ya, agak kurang efisien dengan hal itu gitu loh. Habis itu dari itu kan yang pertama nggak efisien. Terus yang kedua, kamu pernah apa lagi? Apa ya? Dari kamu kayak presentasi sama seseorang kah? Adakah kayak yang buat kamu tenang, atau kamu harus pegang buku atau menghirup apapun yang membuatmu tenang? Enggak sih, selama ini yang gak tahu ya, selama ini yang tak buat senjata itu aku harus berperang sama pikiranku sendiri. Aku tuh harus di saat pikiran itu tuh mendatang, aku tuh berpikir yang aku loh udah mempersiapkan hal ini dengan baik. Aku pasti bisa gitu. Oh, berarti kamu saat gugup itu kamu harus merubah mindset. Sebelumnya enggak sih. Nah, terus kalau misalkan waduh gugup ini gimana? Dan kamu pernah coba kayak, kamu belum pernah ya kayak mencari-cari apa ya yang harus aku lakukan buat merenangkan diriku ya? Belum, saat ini belum. Oke. Mungkin ya. Yang kamu suka apa? Yang buat kamu bahagia? Kan biasanya dari kegugupan orang, ketakutan orang bisa teralihkan dengan suatu hal yang lucu ataupun hal yang membuat kita melupakan sejenak apa yang harus kita lakukan nantinya yang membuat gugup kita itu ada. Itu coba kamu. Aku suka ini sih, ngirup parfum yang baunya soft. Nah, itu gitu. Jadi kamu tuh yang pertama ya, ini cara beberapa cara dari aku. Nanti coba kamu terapkan ya. Coba kamu terapkan aja. Pertama ini kalau semisal kamu memiliki kayak tentang kamu ditunjuk lagi nih. Jadi untuk ketupel ataupun apapun yang mengharuskan kamu berbicara di depan orang banyak, itu kamu coba membuat botol ataupun apa yang paling soft. Seperti apa contohnya wangi soft itu? Kalau dari sudut pandang parfumku biasa ya. Oke. Nah, parfummu itu kamu pegang ke botol kecil aja. Nah, kalau nanti gugup datang, kamu hirup dulu, terus tarik nafas. Nah, terus kamu tuh kalau tenang nggak? Tenang kan? Kalau misalkan kamu tenang, kamu coba tarik nafas lagi, kan masih belum tenang. Terus kamu alihkan lagi bos, bikin pemikiran positif kamu. Ayo bisa. Aku harus mempersiapkan lagi gitu. Nah, terus kamu cium kan? Nah, itu untuk menghilangkan, untuk kayak membuat kamu lebih pede lagi. Nah, setelah beberapa kali kamu kan nggak mungkin ya bawa itu terus. Nah, jadi kamu itu harus bisa membuat dirimu itu kamu tuh harus bisa membuat dirimu tuh bisa tanpa ini. Setelah kamu gak apa-apa, kamu belajar aja 3 ataupun 2 bulan kan belajar kan, tidak usah terburu-buru. Tapi bagaimana kita bisa merubah diri kita agar kita terbebas dari kejelekan kita, bad habit kita. Nah, dari situ tuh kamu coba parfum kecil aja yang wangi soft, kamu hirup, tarik nafas, ayo pasti bisa. Terus kamu juga harus tanamkan positif dari pemikiran kamu. Pokoknya kamu intinya positif. Terus kalau kamu positif itu kan positif itu kan memang harus diperlukan. Tapi cara alternatif lagi itu kayak kamu benar-benar ingin tenang, cari tempat atau cari barang ataupun kesukaan kamu yang membuatmu nyaman, ya seperti parfum tadi. Nah, setelah itu kalau kamu benar-benar bisa biasa terbiasa dengan hal itu, dengan keadaan dengan harus mengandalkan parfum saat terus kamu coba keluar lagi dari zona nyaman. Dari zona nyaman, kamu bisa presentasi dengan suatu
tanpa harus memiliki parfum ataupun itu. Tapi memang wajar, gugup itu adalah hal alami dari manusia, kayak pembawaan alami refleks manusia yang tidak kita sengaja gitu kan. Nah dari situ tuh kamu bisa kayak mengurangi demi sedikit dari aku bisa, aku nggak harus takut sama orang, soalnya orang-orang juga belum tentu tahu dan belum sehebat aku gitu. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah itu dari kebiasaan itu yang yang pertama ngomongkan kebiasaan dulu ya. Nah kebiasaanmu tentang yang tentang kamu yang susah Ya. dari public speaking tadi karena orang itu. Nah selanjutnya kamu kalau semisal nih opsi kedua parfummu itu memang itu dari kak lupakan, gak semua orang kan nggak semua apa ya sesi kan kita harus membawa parfum itu, kadang kita lupa, namanya juga manusia kan. Nah itu apa dari kamu? Apa ya? Mungkin saat ini belum terfikirkan sih. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu parfum dulu aja ya, membuat antisipasi buat kamu. Oke, kalau dari sini bisa nggak aku kasih beberapa bukan tugas tambahan, cuman kayak kamu bisa, kalau bisa menerapkan itu, nanti kamu beberapa pertemuan lagi mau nggak bertemu dengan aku, konsul dengan aku, terus kamu paparkan apa sih perubahan yang kamu alami dari apa kebiasaan itu. Dari saran-saran yang udah kakaknya kasih tadi. Iya, dari apa beberapa opsi untuk merubah tentang bad habit kamu tadi dengan apa membawa sesuatu yang bisa menenangkan kamu. Nah, kalau semisal kamu sudah terbiasa dengan itu, nanti kamu akan aku berikan beberapa hal untuk membuka zona nyaman lagi, membuka keluar dari zona nyaman lagi untuk kamu bisa lepas dari parfum tadi. Kan parfum ini hanya sementara untuk mengalihkan kamu dari gugup, soalnya kan kamu yang merasakan sendiri, kamu juga tidak bisa punya siapa-siapa, orang bahkan orang terdekat kamu hanya bisa menyemangati kamu dan tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Betul. Nah itu, jadi yang kamu punya hanya parfum itu untuk sebagai kekuatan kamu agar kamu tenang, kamu bisa lancar dalam presentasi maupun dalam public speaking yang pada saat orang-orang banyak, dan itu kata orang-orang besar tadi gitu kan. Oke, nanti kamu bisa nggak kayak cerita bagaimana 2 bulan 3 bulan lagi lah kamu bisa ke saya lagi, habis itu nanti kamu cerita dari parfum itu udah kamu lakukan atau belum, terus saat kamu lakukan itu apa yang kamu rasakan dari parfum itu. Kamu tarik nafas, terus kamu cium lagi, terus kamu tanamkan pemikiran positif kamu, itu apa yang kamu rasakan ya nantinya ya. Oke. Bisa insyaallah. Oke ya. Oke, kalau begitu semangat dan kamu pasti bisa untuk keluar dari zona nyaman itu.